Para ulama telah berijma bahwa barang siapa berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepadanya dalam perkara di mana yang mampu hanyalah Allah Ta'ala, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai perantara, di mana dia berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, meminta mereka mewujudkan manfaat, menolak mudarat seperti meminta ampunan dosa-dosa, petunjuk kepada hati, kemudahan dari kesulitan, kecukupan dari kemiskinan, maka mereka kafir berdasarkan ijma kaum muslimin, gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau ada yang bilang lagi, misal kalau ada orang iseng lagi mengatakan Nabi Muhammad SAW sendiri menjadikan Jibril sebagai perantara, itu nabi, dan nabi ini memang waktu itu masih hidup, Jibril memang hidup, dan Jibril alaihissalam memang Allah yang utus dia untuk mengantarkan wahyu, bukan kita. Karena ini banyak sekarang ya, banyak sekali orang sekarang mengatakan dia juga bertemu Jibril, dia juga bertemu dengan malaikat ini, malaikat itu, ruhnya nabi ini, ruhnya nabi itu. Ini semua khurafat, dikarang-karang. Ini harus bertakwa kepada Allah SWT, nggak boleh. Ini pertanggungjawabannya berat hari kiamat nih, luar biasa ini. Saya dapat berita ada satu keluarga mu'allaf baru masuk Islam di Jakarta. Kebetulan setelah dia masuk Islam ada tetangganya orang yang buat kemusyrikan nih. Kemudian dia dengar tetangganya masuk Islam. Dia ingin tunjukkan dia punya andil, padahal bukan masuk Islam di tangan dia gitu. Malam-malam tiba-tiba dia ketuk rumah tetangganya bangun. Bangun Pak, bangun, dibangunin satu keluarga. Kemudian kenapa? Buka semua jendela, buka semua pintu. Kalian baru masuk Islam kan? Iya, buka semua, disuruh buka semua. Mereka karena mu'allaf nggak ngerti, baru masuk Islam tadi, malamnya disuruh bangunin jam 2, jam 3 malam, suruh buka semua jendela dan pintu. Setelah itu ditanya sama yang punya rumah, kenapa ini, ada apa? Ya ini sekarang malam ini ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ruhnya si fulan akan datang menyambut dan mengucapkan kalimat selamat buat kalian. Dari mana ini? Dari mana ini? Nabi Muhammad SAW tidak pernah bilang, buka pintu kalian, ruhnya Nabi Ibrahim datang. Bukankah Nabi Ibrahim dibunuh daripada Syekh Abdul Qadir rahimahullah? Syekh Abdul Qadir ini orang soleh ya. Ini pengikut mazhab Hanafiyah. Tapi disalahgunakan oleh orang-orang karena kesolehannya disalahgunakan. Mirip seperti kaumnya Nabi Nuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang panjang, waktu Nuh alaihissalam sudah meninggal dan sahabat-sahabatnya meninggal. Kalau kayak kita, Nabi sudah, sahabat sudah meninggal, generasi tabi'innya. Iblis datang menjelma menjadi manusia, kemudian mengatakan, tidakkah kalian buat patung-patungnya orang-orang soleh kalian, sahabat dan Nuh itu, Nuh dan sahabatnya, tidak usah kalian sembah, kalian cuma mengenang, ditaruh di jalan-jalan. Oh tuh fotonya, itu patungnya si fulan ya. Seperti kalau kita sekarang dari patungnya Jenderal Sudirman, patungnya untuk mengenang, dibuat patung-patung itu. Awalnya di kisah kemusyrikan kaum Nabi Nuh seperti itu. Nih buatin nih patung-patung seperti itu. Gitu kan. Maka yang terjadi, ya, ini terjadi di kaumnya Nabi Nuh yang diselamatkan di kapal ya. Kita nggak bicara kaum yang awal Allah binasakan, itu sudah habis ceritanya. Ini kaum yang Allah selamatkan di kapal setelah generasi Nabi Nuh dan sahabatnya mati nih, udah ratusan tahun berjalan, datang syaitan di generasi yang datang setelahnya buat patung-patung mereka. Jangan disembah, sembah ini syirik, nggak boleh. Cuma taruh saja pajang, dikenang, gitu kan. Mereka buatlah. Generasi yang setelahnya, setelah generasi yang itu yang membuat mati, datang lagi syaitan. Ini hadis Nabi dalam riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, syaitan datang lagi dan mengatakan, dulu orang tua kalian tidak membuat patung ini kecuali supaya dihormati, ditunduki, dijadikan perantara dengan Allah, karena mereka orang soleh. Kalau kalian tidak bisa langsung, mulailah mereka menjadikan perbuatan syirik itu. Ya, sekarang begitu banyak di Indonesia. Kuburan orang fasik ini, orang buruk ini, jelas hidupnya maksiat, datang minta tolong di situ. Subhanallah. Dia butuh pengampunan, minta istighfar kepada Allah buat dia, bukan kita datang minta-minta di situ. Ini terjadi, udah jadi biasa. Bahkan di Indonesia, semoga Allah kasih hidayah, ada mereka buat istilah sendiri dengan alumni kuburan. Bangga menjadi alumni kuburan, subhanallah. Ya, ini hal-hal mendasar yang mestinya ya orang-orang ini membuka akal pikiran mereka, hati mereka supaya kembali kepada Allah subhanahu wa taala.